Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mujtami'una rahimakumullah, ittaqullaha haitsuma kuntum la'allakum turhamun. Wa'lamu inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Fa'alikum bi jama'atil muslimin wa iyyakum wal furqa wa man syadza ila an-nar. Qala subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu minasyahidin. Sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah memasukkan keyakinan ke dalam dada kita bahwa tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang memiliki asmaul husna, memiliki sifat-sifat yang sempurna dan tidak memiliki cacat sedikit pun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pujian tertuju kepada Allah yang telah mencukupkan dada kita, menjadikan dada kita ridha, menjadikan Islam sebagai dinullah, sebagai satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah azza wa jalla hanya menurunkan al-Islam ke dunia ini. Allah azza wa jalla menurunkan al-Islam kepada Nabi Musa. Allah azza wa jalla menurunkan al-Islam kepada Nabi Isa. Allah azza wa jalla menurunkan al-Islam kepada Nabi Daud. Terakhir kemudian menurunkan al-Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu agama yang diakui oleh Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi yang luhur budi, kepada Rasul yang berakhlak agung, yang telah menyampaikan risalah yang diembannya dari alif sampai iya, dari A sampai Z, dari masalah akidah maupun masalah muamalah. Tidak ada yang ditinggalkannya, dan kita menjadi saksi bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan risalah itu kepada kita. Ikhwatul iman, Allah Azza wa Jalla menyatakan di dalam surah Toha ayat 124 sampai 126, wa man a'rada, dan barang siapa yang berpaling an zikri, dari peringatanku, fa inna lahu, maka baginya ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Al-murad, kata ahli tafsir, kehidupan yang sempit di alam kubur. Karena faktanya kalau di dunia banyak orang-orang kafir tidak mau menerima peringatan-peringatan dari Allah yang telah disampaikan oleh Nabi, yang telah disampaikan oleh para mubalirnya, yang telah disampaikan oleh para da'inya. Toh hidup mereka sejahtera. Bahkan mereka menguasai Indonesia.
Padahal mereka adalah orang-orang yang menolak Islam. Maka ma'isyatan dongka di sini, kehidupan yang sempit di sini adalah kehidupan fil kubur, kehidupan di alam kubur. Wa nahsyuruhu, dan kami akan mengumpulkan orang yang menolak peringatan-peringatan Allah itu yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, dalam keadaan buta. Meskipun di dunianya dia tidak buta, meskipun di dunianya bisa melihat, sebagaimana dijelaskan oleh ayat berikutnya. Qala, orang tadi berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku di dunia bisa melihat. Nah, di dunia kita bisa melihat, diberi penglihatan sehingga kita bisa melihat, tetapi kita tidak pernah menggunakan ayat-ayat Allah untuk membaca kejadian-kejadian di alam maya pada ini. Mata yang buta bukanlah mata dohirnya, bukan mata fisiklinya, tetapi yang dimaksud adalah buta hatinya. Begitu juga orang yang tuli, bukan tuli telinganya, tetapi tuli dari mendengarkan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, ikhwatul iman, hendaknya kita memasang mata, memasang telinga untuk melihat ayat-ayat Allah dan mendengarkan peringatan-peringatannya. Karena tadi sebagaimana diancam, qala rabbi lima hasyatani am, wahai Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku dulu ketika di dunia melihatnya. Qala, kata Allah, kadzalika, yang demikian itu, atatska, datang kepadamu, ayatuna, ayat-ayat kami, baik ayat Al-Quran maupun ayat kauniyah, fanasitaha, maka engkau melupakan ayat-ayat itu, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini engkau pun dilupakan. Dilupakan yang dimaksud dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ditegur, tidak ditanya, tidak diajak bicara, padahal pada saat itu kita sangat memerlukan Allah Azza wa Jalla. Kita dikumpulkan di padang mahsyar, matahari didekatkan, begitu penjelasan hadis, sehingga panasnya begitu menyengat bagi mereka yang kemudian mengeluarkan keringatnya. Ada yang sampai mata kakinya, tapi ada juga karena keringatnya begitu bercucuran, ada yang sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan ada di antara mereka yang tenggelam karena keringatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu kemudian di dalam Al-Quran ini diisyaratkan, gitu kan, bahwa orang yang melupakan, tidak pernah memperhatikan peringatan-peringatan Allah, maka dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Sekali lagi, dalam keadaan buta, padahal mereka perlu penglihatan. Betapa susahnya orang mencari perlindungan, mencari syafaat, dia ditambah buta lagi. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, maka oleh sebab itu kemudian, bahwa orang yang melalaikan peringatan-peringatan Allah, diingatkan oleh Allah bahwa dia pun akan dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi menjelaskan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu, mandana nafsahu, adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian ia beramal untuk bekal hari setelah kematiannya. Nah ini jadi definisi cerdas, pintar, bukanlah orang yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan fisika, bukan orang yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan matematika, persoalan-persoalan kimia, bukan. Ternyata Nabi menyatakan orang yang cerdas itu adalah mandana nafsahu, orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya,
mengajaknya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla, untuk menghindari larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, maka dialah Al-Kayyis, dialah orang yang cerdas. Karena hakikatnya hari ini adalah hari bercocok tanam. Adapun untuk memanennya besok kapan? Di yaumil qiyamah, di hari akhir. Hari ini hari perjuangan untuk menikmatinya nanti di hari akhirat. Maka orang yang cerdas orientasinya adalah ukhrawi oriented, orientasinya adalah kehidupan akhirat. Maka dia berjuang, bekerja dengan kecerdasan, bekerja dengan kepintarannya, bekerja dengan kejujurannya. Maka setelah ia dapatkan, dia tidak tumpuk itu hasil kekayaannya, tapi dia belanjakan di jalan Allah Azza wa Jalla. Dia kasih makan istrinya dengan makanan yang halal, dia kasih makan anak-anaknya dari harta yang halal. Maka sekali lagi hendaknya kita fastabiqul khairat. Kita hendaknya berlomba-lomba di pekerjaan ini juga. Di tempat bekerja ini kita hendaknya serius, namun kemudian harus dibarengi dengan kejujuran, dibarengi dengan kesiddiqan. Maka siapa yang mendapatkan harta, mendapatkan gajinya, kemudian ia keluarkan kalau sudah nisab zakat profesinya 2,5%, atau dia infakkan saja misalnya karena belum masuk nisab, dia infakkan 5% atau 10%-nya, dan itu telah memadai di sisi Allah Azza wa Jalla. Membelanjakan 10% atau 5% di jalan Allah dianggap telah memadai, dan dia dianggap sebagai orang yang telah bersyukur. Karena syukur itu lawan dari kufur. Jika kufur artinya menyembunyikan, menutup, gitu ya, seakan-akan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan nikmat Allah, maka syukur itu menampakkannya. Menampakkan dengan cara apa? Dengan cara membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Membelanjakannya di jalan anak yatim, di jalan fakir miskin, di jalan pembangunan dakwah, di jalan pembangunan tarbiyah. Maka itu adalah syukur. Dia menampakkan, dia seakan-akan tidak pernah susah, padahal bisa jadi dia susah, tapi dia nampak selalu ceria, selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi menyatakan, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Sehingga Abu Bakar menyatakan, qala Abu Bakar mengatakan, aqiyasul kayyisi at-tuqa. Secerdas-cerdas orang cerdas adalah orang yang bertakwa. Wa amqahal wa ahmaqul hamqi al-fujur, dan sepandir-pandirnya orang pandir adalah orang yang fajir, orang yang melakukan kemaksiatan. Wa asdaqus sidqi, dan sejujur-jujurnya orang jujur al-amanah adalah orang amanah. Wa akdzabul kadhibi, dan sedusta-dusta orang dusta adalah al-khianah, adalah orang yang berkhianat. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti peringatan-peringatan Allah, perintah-perintah Allah, dan berupaya juga kita meninggalkan larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita, dan kita pun puas dengan segala keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi radiya lanal islam dina wa nazzala ilaina kitaban muniran mubina. Nahmaduhu hamdal fuqara'i ilaihi wa rabbunal ghaniyyul hamid. Wa nashkuru lahu syukras sa'ilina min fadlihil mazid. La ilaha illa huwa rabbus samawati wa rabbul azizul arshil majid. Al-fa'alu lima yurid
wa sallallahu wa malaikatu wal mu'minuna ala khatimil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin amin al-mabu'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi al-athhar at-tayyibin wa sahabati al-abrar as-sabiqin amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ibadallah usikum bi taqwallah wa inna ra'sul umuri kulliha. Ikhwatul iman, sebelum khutbah kedua ini disudahi, tidak bosan-bosannya khatib menasihati dirinya, menasihati orang-orang yang ada di hadapannya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk senantiasa mengingat Allah dan tidak melupakannya, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mengkufurinya, untuk senantiasa menjalankan segala perintah Allah sekemampuan kita dan menjauhi segala larangannya. Maka pernah terjadi di kalangan para sahabat pun ada yang tidak paham tentang makna takwa, sehingga di antara mereka ada yang bertanya kepada alim di kalangan mereka. Mereka bertanya, ma huwa takwa? Apa itu takwa? Yang ditanya tidak langsung menjawab, tapi balik bertanya, wa ma ra'yuka anta? Bagaimana pendapatmu jika engkau berjalan di kegelapan malam, jalannya licin, penuh onak dan duri? Maka si penanya tadi menjawab, demi Allah, aku akan berjalan berhati-hati sehingga aku tidak terpleset kepada onak dan duri tersebut. Maka yang ditanya tadi menjawab lagi, ha huwa taqwa. Itulah takwa. Takwa itu adalah kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menyesuaikan diri kita dengan aturan Allah Azza wa Jalla, dengan syariat Allah Azza wa Jalla yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak terpleset kepada murka Allah Azza wa Jalla. Ha huwa taqwa. Itulah takwa. Ya, seperti mana tadi dikemukakan oleh Imam Ibnu Katsir yang sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Maka oleh sebab itu ikhwatul iman, maka hendaknya kita senantiasa selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, di tempat kerja, di tempat sholat, di tempat ngaji, dimanapun kita berada, baik di perjalanan maupun dimanapun, hendaknya kita senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kalau zikir jahar bisa dilakukan, itu lebih bagus. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau kemudian di zikir jahar tidak bisa dilakukan, maka zikir khafi bisa dilakukan. Zikir khafi itu adalah zikir dalam hati, zikir dengan suara pelan. Zikir bisa saja kita berkata yang lain, tapi konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu ikhwatul iman, semoga kita senantiasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla di atas jalan ketakwaan, di jalan ridhonya, di jalan yang mengantarkan kepada kebahagiaan kita baik di dunia maupun di akhirat nanti. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al muwahhidin fi Filastin wa fi buldanil muslimin amma. Allahumma ahyi jama'atal muslimin wa imamahum hayatan kamilatan tayyibatan warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batilin wa zalimin wa fahishi wa su'i wa munkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.